So welcome to Wonderland, Indonesia, the sacred Nusantara. Pisangku belum masak, masak sabigi diurung bari-bari, mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Rasa sayang sayangi, lihat dari jauh, rasa sayang sayangi, rasa sayang sayangi, lihat dari jauh, rasa sayang sayangi.
dari teman-teman kita dari SDIT Jabal Nur. Wow, keren banget ya Kak Putri. Pasti tentunya kita juga sudah melihat ini tarian Nusantara, Yasmin. Oh iya. Kamu sebelumnya pernah nggak nari Nusantara? Belum sih Kak Putri, tapi tuh Yasmin suka banget melihat tarian-tarian Nusantara karena itu kan terdiri dari beberapa tarian dari berbeda-beda suku gitu ya Kamu Kak kok Putri udah ya. pinter aja sekarang sih. Bener dah. Iya, kita agak geser dikit, Oke. Oke. Kamu hari ini apa kabar, Yasmin? Baik dong, Kak Putri gimana? Kita udah lama Alhamdulillah. gak ketemu. Iya, tentu hari ini ya pemirsa TVRI berkesempatan untuk datang di SDIT Jabal Nur. Bener. Tentunya dalam program Dunia Anak, saatnya bermain, Saatnya belajar, saatnya berkreasi. bareng aku Putri Zain. dan Bareng aku juga Yasmin Haura Kamila. tentunya kita akan menemani setiap penampilan dari teman-teman kita. Bener banget hari dan ini. semuanya itu keren-keren ya Kak Putri. Ada ya. apa aja hari ini, Wow, Yasmin? ini ya Yasmin denger-denger nanti tuh bakalan ada puisi, Ada puisi, ada dongeng juga. ada dongeng. Tadi kita juga baru menyaksikan tarian Nusantara, terus Bener. ada baca surah juga Kak Putri. Iya. Nah, dengar-dengar katanya Iya. Yasmin untuk baca surah dan ada nanti nyanyian itu dari Iya. adik-adik TK kita. Oh, jadi udah TK, maksudnya masih TK Masih gitu ya? TK gitu. Masih unyil-unyil gitu ya Kak Putri ya? Masih lucu-lucunya Bener. gitu. Tentu pemirsa, karena hari ini kamu sudah kelihatan sehat, Yes, ya kan, semangat alhamdulillah. juga. Bener banget. Kita juga mau sapa pemirsa dan juga adik-adik yang ada di rumah nih. Yes. Yasmin. Apa kabar untuk pemirsa dan juga adik-adik yang sedang menyaksikan Dunia Anak hari ini? Kita berharap semoga selalu dalam keadaan sehat, Bener. dan tetap semangat. Yes, dan supaya mereka terhibur gitu ya Kak ya. Iya, Karena benar. semua penampilannya itu keren-keren semua Kak Putri. Benar. Selain itu kita juga berharap semoga setelah tayangan ini Benar. ya teman-teman semuanya makin kreatif Benar. dan Terus- juga makin giat lagi untuk Iya. mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah Yes, masing-masing. dan yang tentunya bidang mereka juga nih Kak Putri. Benar Jadi sekali. mereka suka dan bisa dikembangkan. Yes, aku setuju sama kamu Yasmin. Dan tentunya pemirsa sepertinya sudah tidak sabar adik-adik di rumah untuk menyaksikan kembali Bener. penampilan spesial dari teman-teman kita. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Dunia Anak. Anak. Di masjid
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah anak Ustadz, hari ini kita akan belajar, tapi sebelum belajar, untuk mempersingkat waktu, kita berdoa terlebih dahulu, supaya Allah kasih kita kemudahan dalam belajar, dan Allah jadikan kita semua para penghafal Quran, yang laki-laki jadi anak yang soleh, yang perempuan jadi anak soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa mutaqabbalan. Amin. Oke. Anak-anak Ustaz semua, apa kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap menghafal, terus murojaah. Allahu takbir. Allahu akbar. Oke, anak-anak Ustadz. Hari ini sebelum kita mulai belajar, Ustadz pengen kasih sedikit motivasi untuk anak-anak Ustadz. Terutama tentang Al-Quran. Ada sebuah hadis yang mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah li ashabihi. Artinya adalah, bacalah Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran di akhirat akan datang sebagai syafaat untuk sahabatnya. Nah, jadi kalau kita rajin baca Quran, insya Allah di akhirat nanti Al-Quran akan datang menjumpai kita, menolong kita untuk diajak masuk ke dalam surga. Itulah keutamaan para penghafal Al-Quran. Oke, Ustadz mau insya Allah kita semua nanti di sini dikumpulkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Oke. Baik anak-anak Ustadz, hari ini kita akan belajar talqin atau talaki Al-Quran surah Asy-Syam. Sekarang semuanya boleh buka Al-Qurannya. Yang bawa Al-Quran boleh buka Al-Qurannya, yang nggak ada boleh buka juz ammanya. Oke? Oke, Asy-Syam ayat 1. Itu bunyinya wasyamsi waduhaha. Oke, kita akan bedah tajwidnya nak. Wasyamsi, di sini ada huruf syah. Nah, jadi kalau huruf syah bacanya itu ada bunyi sh, itu huruf syah. Jadi baca jangan wasamsi, dia kurang pas dia bunyinya. Jadi dalam Al-Quran itu ada namanya cara baca Al-Quran. Jadi harus betul-betul, selama ini anak Ustadz bacanya wasamsi, salah. Ini huruf sya. Jadi kita bacanya wasyamsi waduhaha. Yang pertama ini ada huruf H kecil apa H besar? H kecil. Yang terakhir baru. Apa bedanya H kecil dengan H besar? Apa Bibi? Kalau H kecil, cara membacanya ditakat sedikit, sedangkan H besar belum khas sarang dimaca. Seperti ketawa. Oke, walai ketawa. Iya, betul. Bagus. H kecil bacanya itu kita sedikit ditahan. H itu H kecil. Tapi kalau dia H besar, seperti orang ketawa. Ha. Itu H besar. Jadi dilepaskan kayak mana orang ketawa. Ha. Itu H besar. Jadi bacanya waduha. Cobaan baca jangan kayak orang ketawa. Waduha. Jangan ketawa kayak gitu, nggak boleh. Ya. Tetap
Wasyamsi waduhaha. Nah, seperti itu. Bisa? Oke, Ustadz dulu baca. Habis itu anak-anak Ustadz perhatikan ya. Oke, dengarkan. Wasyamsi waduhaha. 1, 2, 3. Oke, kurang pas huruf H-nya. Ingat H kecil itu ditahan. Coba sama-sama ucapkan. H. Sekali lagi. H. Nah, itu seperti itu. Waduhaha. 1, 2, 3. Mantap. Nah, seperti itu ya. Dia harus jelas ini. Rata-rata di surah Ad-Duha ujungnya H kecil sama H besar. Ayat 2, kita masuk ke ayat 2. Apa bunyinya? Iya. Wal qamari idza. Oke, yang kedua itu H kecil apa besar ujungnya? Iya. Wal qamari idza talaha. Harus jelas. Ha, jangan lagi bacanya kayak huruf H kecil. Wal qamari idza talaha. Salah, itu H kecil. Padahal di ayat 2 itu hanya H besar. Kita coba praktekkan sama-sama. 1, 2, 3. Yang perempuan 1, 2, 3. Bagus, yang laki-laki jangan mau kalah. 1, 2, 3. Oke, bagus. Sekarang kita masuk ke ayat. Apa bunyinya? Oke. Wan, perhatikan semuanya. Wan nahari idza jallaha. H besar juga. Di sini ada H kecil di ayat 3. Enggak ada. Jadi jangan pernah bacanya itu tipis, ditahan seperti H kecil ya. Wan nahari idza jallaha. Oke, bisa? Sama-sama. 1, 2, 3. Yang laki-laki 1, 2, 3. Oke, bagus. Sekarang coba yang perempuan. 1, 2, 3. Oke, biasa jadi yang sering salah itu memang perempuan. Nah, kenapa? Karena suaranya kecil, jadi dia terdengar seperti baca H besar seperti H kecil. Jadi yang perempuan juga harus dari sekarang baca Quran harus jelas H besarnya. Oke, sekarang Ustadz ulang dari ayat 1 sampai ayat 3. Nah, nanti kita baca sama-sama, kemudian anak-anak Ustadz setorkan ke depan. Oke, satu orang ya. Oke, dengerin Ustadz dulu cara bacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Oke, sama-sama. 1, 2, 3.
bagus. Kalau gitu Ustadz minta satu orang ya baca. Coba Hanzo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. Oke, bagus Hanzo. Tapi tadi jangan kebalik. Yang pertama H kecil baru H besar di ayat 1 ya. Oke, sekarang Ustadz mau kita seperti biasa setoran maju ke depan. Apa yang udah kita pelajari hari ini, di bagaimana cara membacanya kita praktekkan, dibaca sesuai dengan yang Ustadz ajarkan. Oke, sekarang seperti biasa kita setoran maju ke depan. Oke. Yang Ustadz panggil namanya, silahkan maju ke depan, setor, dan bawa Al-Qur'annya. Oke, Fazila, silahkan baca hafalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wal layli Wan. nahari idza jallaha. Oke, bagus, sudah lancar. Tapi nanti diperhatikan lagi hurufnya H besar. Hurufnya H besar. Bacanya seperti orang tawa. Iya, oke, bagus Fazila. Silahkan duduk. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita akhiri dengan bersama membaca lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ustaz sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, masih bersama kami di Dunia Anak. Saatnya bermain, Saatnya belajar, saatnya berkreasi. Nah setelah kita melihat beberapa penampilan dari teman-teman dan siswa-siswi dari Jabal Nur, Bener. gak afdol rasanya Yasmin Yes. kalau kita nggak langsung dialog bersama dengan Ketua Yayasan Jabal Nur, Iya. sekaligus didampingi Bendahara Yayasan Jabal Nur. Oke, jadi kita bakal bicara-bicara santai ya Kak Putri Iya, ya. kita mau tahu kegiatan-kegiatan apa sih yang ada di Yayasan Pendidikan Jabal Nur Bener ini. banget. Kita sudah bersama dengan Kiai Haji Zulfikar Hajar LC, biasanya disapa Abi Zulfikar kalau di sini. Abi, berarti kita manggilnya Abi, ya Kak Putri. Kalau ada Abi pasti ada Umi. Bener. Bener kan? Bener banget. Dan tentu didampingi oleh Ibu Siti Mahduro LC. Umi biasanya dipanggil. Karena kalau ada Abi pasti ada Umi. Abi dan Umi apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Iya, Abi hari ini kita sangat bangga sekali dan senang melihat antusias dari teman-teman siswa-siswi dari Jabal Nur ini. Bener banget. Untuk kegiatan sendiri Bi di sekolah ini, itu kegiatannya pasti banyak ya Bi? Oh banyak. Apa aja ya kegiatan unggulan yang ada di sekolah ini Abi? Oh cukup banyak. Setiap usulan-usulan untuk kebaikan anak-anak kita terima. Nah, ini anak-anak perlu pencak silat, karate, bahkan judo. Itu olahraganya. Ada poli, ada sepak bola, ada tenis meja. Walaupun untuk kegiatan keagamaan itu seperti mereka minta supaya kami bisa di masyarakat, bisa membaca tahkim tahlil, marhaban, dan bisa mereka tuh baca yasin dan sebagainya lah apa kepentingan umat masyarakat ini. Jadi tidak ada kegiatan yang kosong mereka tuh. Jadi makanya ada full days. Ya full dari mulai pukul 7:30 sampai jam 4:30 sore. Jadi memang bukan hanya pendidikan umum saja ya, Bener. tapi agama dari kecil tuh sudah dipupuk juga, sudah dibekali untuk ilmu-ilmu agama. Lengkap banget ya Kak. Lengkap pastinya. Bener-bener. Nah Abi, bagaimana mungkin Abi melihat mungkin antusias dari tahun ke tahun mungkin masyarakat ataupun orang tua yang mendaftarkan anaknya ke sekolah ini, bagaimana Abi melihat? Jadi sebenarnya TK itu sangat membantu. Begitu TK
diantar orang tuanya, nanti jam sekian dijemput. Sambil menjemput itulah orang tua TK tadi memperhatikan sekolah ini. Mereka jalan ya nggak udah. Akhirnya mereka yang menyiarkannya kemana-mana. Nanti tamat kalian SD di mana-mana masuk SMP kemarilah. Tamat SMP dari sini masuklah SMA kemari, kita terima gitu. Jadi sekarang ini udah untuk tingkat TK SD udah tutup lah. Jadi memang antusias masyarakatnya tinggi Iya, ya. iya, antusias mereka. Wih, sangat Antusias. antusias. Jadi kenapa di sini pulang-pulang mereka merasa anak-anak itu diajari akhlakul karimah, ya kan? Nah, di mana meletakkan selop sepatunya, di mana meletakkan bukunya, begitu datang sana jumpa orang tuanya, cium tangannya, dan membantu orang tuanya. Nah, orang tuanya sulit nyuci piring, mereka cuci piring itu karena diajar di sini. Nah, jadi bukan hanya kegiatan ibadah wajibnya saja, Benar. tapi sunnahnya juga diajarkan di sekolah ini. Dan yang paling penting itu akhlakul karimahnya ya Kak Benar. Putri. Nah, Oke. kalau Yasmin? Ada nih Yasmin pertanyaan untuk Abi. Apa nih pesan Abi untuk orang tua dan siswa-siswi yang ada di Kota Medan nih, Bi? Jadi saya pikir kepada terutama orang-orang tua murid ya, mereka di samping setelah mereka antar anaknya kemari, tanggung jawab kami lah. Tapi setelah pulang tidak tanggung jawab kami lagi, tanggung jawab orang tuanya. Yes. Bagaimana anak-anak ini supaya terus dipertanyakan semua apa yang pernah dipelajari di sini. Ya coba dites saja gitu. Kalau tadinya tidak berani baca Quran, sudah bisa baca Quran. Kalau tadi tidak bisa menghafal, sudah bisa menghafal. Jadi ayat-ayat pendek-pendek udah jamin dihafal mereka itu. Baik, terima kasih untuk Abi dan juga Umi Iya. sudah mau berbincang dengan kita. Benar. Ya kan Yasmin. Nah Abi, kita mau izin lagi untuk keliling-keliling lihat-lihat lagi dan Wow. kita juga masih ada penampilan spesial. Benar banget, dan penampilannya tuh udah dijamin keren ya kan? Udah ya, ini udah disimpan ya Yasmin. Udah Tinggal nih, ditampilkan aja untuk pemirsa ya tentunya. Karena balik-balik lagi pemirsa, kita tahu bahwa adab itu lebih penting, lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Benar. Iya kan? Jadi memang Al-adab fauqal ilm. iya, lebih tinggi dia. Jadi memang yang pertama itu diajarkan harus adabnya dulu. Benar, baru karena ilmunya. kalau berilmu tapi nggak ada adab juga useless ya Kak Putri. Aduh, kita ya. pintar sekali hari ini Yasmin. Dan tentu pemirsa, kita akan kembali menyaksikan penampilan spesial dari teman-teman kita dari SD Jabal Nur. Yes. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Dunia Anak. Bismillahirrahmanirrahim.
Merdeka, katanya. Karya Nada Diam. Di tengah kota ini, kami merenungi diri. Menangisi kesalahan bangsa sendiri. Mencela dan mencaci maki karena menderita tiada henti. Di tanah ini ada tumpah darah para pahlawan bangsa. Ada luka yang tak kunjung sembuh, ada pengkhianatan yang tak juga selesai, ada penghakiman yang tak punya keadilan. Kami hanya butuh hidup, hanya ingin merdeka. Kami rela mengabdi untuk negeri, meski darah dan nyawa yang menjadi solusi. Katanya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Tapi apa yang kami dapati dijajah berulang kali. Kami berdiri di kaki sendiri, tak ingin tunduk pada aturanmu yang keji. Cukup berteriak, merdeka atau mati. Merdeka adalah saat hati tak lagi terjajah. Saat persatuan lebih tinggi dari ambisi diri. Dan cinta pada bangsa lebih kuat dari kepentingan. Wahai Ibu Pertiwi, kami bersumpah sekali lagi, darah ini, nafas ini, langkah ini adalah penjaga kemerdekaanmu sampai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali ketemu sama teman-teman di sini. Benar, tapi ini teman-teman dari sekolah mana ya?
Jabal Nur juara. Kok jatuh? Halo teman-teman semuanya. Apa kabarnya kalian hari ini? Wah, iya, kita hari ini mau dengerin apa? Dengerin apa? Sudah siap mendengar cerita? Kalau sudah, coba buka matanya dulu. Toeng. Sebelah lagi. Toeng. Telinganya mana? A. Telinganya satu lagi. A. Senyumnya jangan lupa dipasang. Ting ning 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 ning. Wah, semuanya ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Iya dong Kibo. Kibo seneng gak hari ini ketemu sama teman-teman? Senang dong. Mereka pasti anak-anak yang pintar. Tapi Kibo lebih pintar. Apakah betul teman-teman? Kira-kira lebih pintar Kibo atau teman-teman ya? Ih, kalian tahu nggak ngitung 1 sampai 5? Oh iya, bisa nggak ngitung ada berapa jari tangan? Hah? Ih, bukan tuh. Ih, bukan 7 loh. Hah? Bukan 5 loh. Hah? Salah, yang betul jari tangan itu ada 10. Oh, tadi sudah betul Kibo. Oh, kalian bilangnya tadi berapa? 10. Oh iya ya, Kibo kurang mendengar. Makanya coba dibuka telinganya. Oke, aku buka telinga dulu. Jangan diketawa ya, aku buka telinga dulu. Kenapa kok ketawa? Oh iya, itu hidup. Bentar ya, aku buka telinga dulu. Kenapa? Oh itu, jadi telinga yang mana? Yang ini? Yang mana? Oh yang ini. Coba pegang telinga teman-teman semuanya. Mana telinganya biar kelihatan Mak Kibo. Oh ini, oh iya ya. Makasih ya teman-teman. Makasih ya teman-teman. Makasih ya teman-teman. Aduh, kalian ini ya sangat bersemangat. Udah deh kita mulai aja ceritanya. Ayo. Ya kita duduk dulu. Iya duduk terus. Nah, tidur. Jangan tidur. Oke. Nah kita mulai ya ceritanya. Kenapa? Kenapa? Oh iya. Jangan jatuh Kibo. Bilang, Kibo jangan tidur. Coba bilang, 1, 2, 3. Iya. Kalau Kibonya jatuh, bilang Kibo jangan tidur, oke? Oke. Kita mulai ceritanya. Iya. Nah, pada suatu... Jangan berisik. Nah, teman-teman. Nah, ini serius. Oke, kalau begitu teman-teman duduk yang tenang, biar Kibonya enggak tidur. Siap mendengar ceritanya? Siap. Terkejut Kak Indri. Lomba duduk paling rapi. Nah, tapi kayaknya Kibonya kita dudukkan, Kak Indrinya berdiri, boleh? Boleh ya. Teman-teman, tahu nggak hewan apa yang suka berada di sampah? Tahu nggak?
bukan kucing. Tunggu, jagung apa? Nah betul, ada beberapa yang menyebut lalat. Tepuk tangan dulu dong. Ada seekor lalat. Lalat itu besar atau kecil? Oh besar. Kalau besar kalau kecil tangannya seperti apa? Oh seperti ini. Mana? Lalat kayak mana? Oh kayak gini. Oh iya. Lalat sedang mencari makan. Dia terbang dan mencari kira-kira apa yang bisa dimakannya. Pada saat itu kemarau panjang teman-teman. Hampir-hampir tidak ada makanan. Semua makanan habis dimakan hewan-hewan. Karena pohon-pohon di hutan jarang berbuah. Lalat terbang mencari makanan. Nah, aku menemu makanan. Kalian bukan makanan? Kalian siapa? Oh, ini makanan. Kalian bukan makanan? Kalian ini siapa? Teman-teman, selain lalat, ada satu hewan teman-teman. Satu hewan ini. Satu. Loh, satu. Oh, satu. Mana? Oh iya, ada ini. Oke lah, ada satu hewan. Dia adalah hewan yang punya suara seperti ini. Apa? Bukan kucing. Bukan kambing. Bukan ular, bukan. Hah? Kok dinosaurus? Bukan. Iya, anak sing. Tunggu loh, kakak bisa bilang sendiri. Anak sing. Jangan dibantu. Anak sing. Astagfirullah. Iya, anak singa. Anak singa itu adalah anak raja. Karena dia adalah anak raja, dia menjadi anak yang rakus dan tamak. Boleh nggak kita punya sifat rakus dan tamak, teman-teman? Tentu saja boleh. Aku kan anak raja. Seisi hutan ini bisa ku ambil sesukaku. Aku mengambil makanan dan aku makan sesukaku. Jika makanan itu tidak enak, aku buang. Boleh nggak kayak gitu? Kalau aku sudah kenyang, aku buang makananku. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Hari ini aku sudah makan banyak sekali, tapi nggak habis. Aku buang aja ya. Jadi seharusnya diapain? Disimpan? Kan kenyang, buang aja. Lihatlah, makananku banyak, minumanku juga ada 10 gelas. Tapi aku cuma bisa minumnya 1 gelas. 9 gelas lagi aku buang ya. Aku siram ke kalian ya. Ternyata kalau sudah makan itu
Terkejut aku, jangan bikin kaget. Aku itu aku bisa bilang sendiri. Aku itu Mengantuk yang kata ekspresi wajah itu. teman-teman, anak singa itu namanya Sibil dan Sibil langsung tertidur karena kenyang. Lalat kecil yang sedang mencari makanan tiba di tempat Sibil. Wah, alhamdulillah banyak makanan dan minuman. Tapi ini bukan punyaku. Bolehkah aku mengambilnya, teman-teman? Boleh ya? Sepertinya ini makanan Sibil. Aku bangunin dulu ya. Sibil. Aduh, perutku lapar sekali. Baiklah, aku coba minum sedikit. Ketika Sibil minum, ketika lalat minum, tiba-tiba Sibil terbangun dan ekornya tidak sengaja mengenai lalat sehingga lalat terpeleset ke dalam gelas. Sayapku! Basah. Sibil, maafkan aku ya. Tadi aku sedikit terpeleset dan mengenai minumanmu. Aku minum saja tadi yang sudah terkena lalat, boleh ya? Peluk. Perutku sakit. Aduh, gimana ini? Teman-teman, Sibil ternyata terkena racun dari salah satu sayap lalat. Maka lalat buru-buru mencelupkan dua-dua sayapnya sehingga dia basah dan meminta Sibil untuk meminum dari tempat air tadi. Karena kata Rasulullah, ketika ada satu ekor lalat yang sayapnya masuk ke dalam air, celupkanlah sayapnya dua-dua. Karena di satu sayapnya ada racun dan di satu lagi ada penawarnya. Sibil dengan sakit perut meminumnya. Geluk. Dan segera sembuh. Wah, alhamdulillah. Ternyata tidak boleh rakus dan tamak ya teman-teman. Aku menyesal. Baiklah, sekarang aku mau berbagi makananku kepada hewan lagi. Aku tidak akan jadi anak singa yang rakus dan serakah lagi. Ucapkan apa? Alhamdulillah. Nah, teman-teman, dari cerita tadi kita bisa mengambil hikmah apa? Bahwa kita tidak boleh serakah. Nah, tepuk tangan buat teman-teman dari SD mana ini? Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Kak Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan dong semuanya untuk Kak Indri. Luar biasa sekali. Iya Kak Putri, iya Kak Yasmin. Baik. Ibu apa kabar? Tidur. Udah tidur. Iya, begadang dia. Nggak boleh ya begadang teman-teman? Iya. Boleh nggak begadang? Enggak. Jadi kalau malam tidurnya jam berapa? Oh keren ya kakak tepuk tangan buat teman-teman. Iya, lomba duduk rapi. Iya, duduk rapi dulu kayak mana? Pinter. Oke. Kak
Kak Indri gimana hari ini perasaannya bisa ketemu langsung sama teman-teman? Iya, senang sekali bisa berbagi cerita dengan teman-temannya. Semoga teman-teman juga senang ya dengar cerita hari ini. Kalau Kibo gimana? Seneng nggak Kibo? Udah, Kibonya udah tidur ya? Pulang aja ya, kita bawa dulu tidur ya, kita bawa dulu. Tunggu dong, belum. Baik. Jadi tentunya kita senang sekali ya sudah mendengarkan cerita dari Kak Indri. Bener? Kalian senang nggak udah dengerin dongeng dari Kak Indri? Senang. Mau lagi nggak? Mau. Jangan lupa undang Kak Indri. Oke, tentu Yasmin kita juga sudah melihat penampilan-penampilan dari teman-teman. Bener. Yang keren-keren. Bener banget Kak, patut diacungi jempol. Iya, berapa jempol nih? Berapa jempol? 4. 2 jempol. 2 jempol. Untuk pemirsa jangan kemana-mana ya, karena saat ini ya masih ada satu penampilan lagi. Dan kita juga udah gak sabar ya ngeliat penampilannya ya. Sabar, tapi kita harus pamit undur diri Kak Indri. Ya, Kak Indri juga mau jalan-jalan lagi nih. Iya. Cuma kayaknya si Kibo udah deh tidur aja deh dari tadi ya. Ya udah lemes ya. Udah sepanjang cerita udah tidur mulu. Iya, sebelum kita tutup hari ini ya, kalau kakak bilang SD IT Jabal Nur, jawabnya? Jawabnya apa? Ya, kita coba ya semangatnya. SDIT Jabal Nur juara. Mantap Kak semangatnya. Untuk pemirsa setelah ini masih ada satu penampilan lagi. Yes. Untuk itu jangan kemana-mana, tapi kita harus Pamit pamit dulu. undur diri. Jangan lupa untuk saksikan Dunia Anak, saatnya bermain. Saatnya belajar, saatnya berkreasi. Saya Putri Zen. Saya Yasmin Haura Kamila. Kami pamit undur diri dan Bye-bye. Ajaibnya waktu tumbuh tanpa ragu. Doa apa tujuannya aku denganmu. Sukacita selalu Takkan berseru setiap sikap sepikan. Cinta selalu tahu kita akan bersama dalam setiap duka, dalam setiap kisah, mari bersama dalam setiap suka, dalam setiap duka, jangan bersama. Dalam setiap duka, dalam setiap kisah.